Selamat malam, selamat berjumpa kembali dalam acara kebaktian doa kita dari Gereja Baptis Independen Salom 3 ya, Karangtengah. Saya ucapkan selamat bagi yang bisa ikut secara live streaming dan juga selamat bagi yang akan mengikutinya di jam-jam yang lain. Kita akan segera mulai. Kita akan memuji Tuhan dari buku nyanyian pujian kita nomor 109. 109 dan nyanyian pujian kita judulnya Hanya oleh Darah Yesus. 109 Hanya oleh darah Yesus. Dosa dapat dihapus ya. 1, 2, 3. Dosa dapat dihapus hanya oleh darah Yesus. Jiwa dapat ditebus hanya oleh darah Yesus. Oh darah yang kudus, oh darah penebus, jiwaku ditebus hanya oleh darah Yesus. Luput dari dosaku hanya oleh darah Yesus. Selamat suci hidupku hanya oleh darah Yesus. Oh darah yang kudus, oh darah penebus, jiwaku ditebus hanya oleh darah Yesus. Damai dianugerahkan hanya oleh darah Yesus. Bukan karena amalan, hanya oleh darah Yesus. Darah yang kudus, oh darah penebus, jiwaku ditebus hanya oleh darah Yesus. Satulah harapanku hanya oleh darah Yesus. Bukan kebajikanku, hanya oleh darah Yesus. Oh darah yang kudus, oh darah penebus, jiwaku ditebus hanya oleh darah Yesus. Ya. Kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk malam hari ini kami boleh kembali Tuhan berikan kesempatan dapat berkumpul di dalam jam doa, baik saudara kami yang mengikutinya secara online ataupun yang akan mengikutinya jam-jam yang lain. Biarlah Tuhan memberkati kami semua dengan berkat dari Tuhan dan juga firman-Mu yang juga akan kami renungkan. Biarlah itu dapat menjadi berkat bagi kami, hidup kami semakin memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa, dan nama Yesus Kristus Tuhan dan selamat kami berdoa. Amin. Baik, kita akan kembali memuji Tuhan nomor 110 sebelahnya. Ya. Darah Kristus Maha Kuasa. 110 dari nyanyian pujian kita, Darah Kristus Maha Kuasa. Maukah engkau bebas dari beban? Ya. 1, 2, 3. Maukah engkau bebas dari beban? Harapkan penuh Sang Penebus. Maukah engkau iblis dikalahkan? Harapkan penuh penebus. Darah Kristus Maha Kuasa menebus dosamu. Darah Kristus Maha Kuasa menebus penuh dosamu. Maukah engkau nafsumu ditekan? Harapkan penuh Sang Penebus. Oleh darah Kristus disucikan,
harapkan penuh penebus. Darah Kristus Maha kuasa menebus dosamu. Darah Kristus Maha kuasa menebus penuh dosamu. Maukah engkau bebas dari celah? Harapkan penuh Sang Penebus. Darah Kristuslah pembasuh noda, harapkan penuh penebus. Darah Kristus Maha kuasa menebus dosamu. Darah Kristus Maha kuasa menebus penuh dosamu. Maukah engkau melayani Tuhan? Harapkan penuh Sang Penebus. Yesus Rajamu kau muliakan, harapkan penuh penebus. Darah Kristus Maha kuasa menebus dosamu. Darah Kristus Maha kuasa menebus penuh dosamu. Ya. Baik, kita akan merenungkan firman Tuhan. Kita akan membuka firman Tuhan dari Kisah Rasul pasal yang pertama. Kisah Rasul pasal 1 ayat 12 sampai 14 ya. Kisah Rasul pasal yang pertama atau pasal 1 ayat 12 sampai 14. Kisah Rasul pasal yang pertama ayat 12 sampai 14. Saya akan bacakan dari Kisah Rasul pasal 1 ayat 12 sampai 14. Judulnya Rasul-rasul menanti-nanti. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan Sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas, tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus dan Simon orang Zelot, Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria, ibu Yesus, dan dengan saudara-saudara Yesus. Ya, jadi kita masih dalam suasana Yesus sudah naik ke surga ya. Setelah itu Yesus naik ke surga, murid-murid kan masih di Yerusalem, padahal kampung mereka itu di Galilea ya, di utara jauh. Kenapa mereka nggak segera pulang? Karena pesan dari Tuhan Yesus supaya mereka menunggu di Yerusalem, yang dikatakan mereka akan diperlengkapi dari tempat yang maha tinggi, maksudnya dari Tuhan. Sehingga setelah mereka menemani ya Yesus naik ke surga dari Bukit Zaitun, dikatakan di situ kembali rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun. Jadi jelas ya. Jadi ketika mereka di Bukit Zaitun melihat Yesus naik ke surga, mereka kembali ke Yerusalem, dikatakan yang hanya seperjalanan Sabat jauhnya dari Yerusalem. Nah, perjalanan Sabat itu ya kira-kira mungkin 12 jam ya, nggak jauh seperti itu. Nah, mereka kembali ke Yerusalem, ngapain? Ya itu tadi, suruh menunggu ya janji Bapa. Nah, di Yerusalem di mana? Ternyata di rumah di mana mereka biasa numpang ya. Rupanya mereka di situ, kemungkinan rumah itu juga dipakai oleh Yesus waktu mengadakan perjamuan Tuhan ya, perjamuan Paskah itu. Jadi Yesus memang sering mengatakan bahwa serigala mempunyai liang,
burung di udara mempunyai sarang, tapi untuk membaringkan kepalaku aja nggak ada tempat. Artinya memang Yesus itu tidak memiliki tempat ya yang dimiliki sendiri di Yerusalem. Nah, mereka menumpang itu. Katakan mereka setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas, tempat mereka menumpang gitu ya. Jadi tempat mereka menumpang. Jadi rupanya ada satu rumah ya yang bisa dipakai oleh mereka menumpang. Bayangkan itu. Yesus selama melayani tidak ada tempat ya. Dan mereka hanya menumpang di sana, dan itu tidak sehari 2 hari ya, tetapi kalau kita lihat nanti ayat selanjutnya itu sampai 10 hari ketika tiba hari Pentakosta ya. Nah, mereka menumpang dan dirincilah di situ siapa aja ya yang ada di sana. Jadi disebutkan di situ pertama Petrus ya dan Yohanes, kemudian Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, dan 6, Bartolomeus dan Matius, udah 8, Yakobus bin Alpeus 9, dan Simon orang Zelot 10, dan Yudas bin Yakobus 11 ya. Jadi Yudas rupanya ada 2 ya. Yudas Iskariot yang memang sudah meninggalkan Tuhan ya, dan dinyatakan ya dia itu bunuh diri ya. Nah, ini ada Yudas, maka ditegaskan Yudas bin Yakobus. Jadi bukan Yudas Iskariot. Jadi Yudas bin Yakobus, jadi anak dari Yakobus. Jadi nama-nama kalau sama-sama itu ya sama lah, wajar ya, kita juga di Indonesia sama ya. Ada nama-nama yang sama, tetapi memang kalau sama itu perlu ditegaskan nama panjangnya ya, sehingga orang tidak salah ya mengira bahwa di sini ternyata memang bukan Yudas yang mengkhianati Tuhan Yesus. Tetapi yang menarik adalah ayat selanjutnya di sini. Selain dari 11 murid itu ya, satu rasul-rasul itu, rupanya ada yang lain. Yaitu ayat 14. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Ya, jadi mereka semua itu ada di tempat itu, tempat yang mereka numpang, yang biasa terus pakai juga untuk mengadakan perjamuan Tuhan ya, perjamuan Paskah, untuk berdoa ya bersama-sama. Jadi mereka berdoa bersama-sama di situ, menunggu janji yang akan direalisasikan oleh Tuhan Yesus itu ya. Nah, jadi mereka menunggu di situ, dan dikatakan dengan sehati. Nah, mereka sehati itu ya, sepakat. Jadi mereka sepakat berdoa bersama-sama ya, sehati. Apa yang mereka doakan ya, pasti itu apa ini yang akan Tuhan janjikan yang akan mereka dapatkan. Mereka nggak tahu sama sekali. Nah, karena nggak tahu apa yang Tuhan janjikan itu, ya mereka sehati sepakat ya berdoa itu. Nah, itu yang paling bagus ya dalam menunggu itu. Nggak tebak-tebakan ya, apa nih nanti yang akan dikirimkan sama mereka. Ternyata ya mereka juga nggak tahu. Ya, langkah yang paling baik adalah mereka sehati ya berdoa bersama-sama itu. Kemudian dengan beberapa perempuan. Nah, jadi bisa dikatakan perempuan-perempuan ini adalah perempuan-perempuan yang waktu Yesus mengatakan 3 hari dia akan bangkit, rupanya itu perempuan-perempuannya ya. Jadi ada dikatakan di situ Magdalena ya, dan macam-macam lah perempuan-perempuan itu. Jadi mereka juga menunggu ya, menunggu janji yang akan Tuhan berikan itu. Serta Maria ya. Jadi nama Maria juga banyak. Ada Maria Magdalena, ya Maria ibu Yakobus dan segala macam. Ini serta Maria ibu Yesus. Nah, jadi jelas ya, Maria yang ikut di sini selain dari perempuan-perempuan yang lain,
itu ada Maria ibu Yesus. Kenapa mesti ditegaskan ini Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Jadi saudara-saudara, jadi kita pernah Yesus juga ketika dalam pelayanan ya di Nazaret dikatakan, berbahagialah ibu yang menyusui engkau dan yang mengandung. Kata Yesus, siapakah saudara-saudaraku? Siapakah ibuku? Inilah mereka ya. Jadi, tapi kalau di sini jelas ditegaskan saudara-saudara Yesus itu adalah saudara-saudara di mana ketika Yesus sudah dilahirkan oleh Maria dan Yusuf itu menikah ya. Enggak terus mereka berpisah, artinya bukan menikah secara ini, memang menikah secara ini udah menikah, tetapi ketika mengandung terus kan mereka nggak berhubungan. Nah, ketika sudah lahir Yusuf Maria kan sudah resmi suami istri ya, dia menikah, dia melakukan hubungan, kemudian lahirlah anak-anak Yusuf dan Maria ya. Kalau kita lihat itu siapa aja itu, ada cukup banyak ya nama-namanya. Di sini kita lihat dari Markus pasal 6. Markus 6 itu ya ayat yang ketiga ya. Markus 6 ayat ketiga kita lihat, bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita? Nah, itu jadi di dalam Injil Markus itu dirinci ya nama-nama dari saudara-saudara, dan juga rupanya Maria juga tidak hanya melahirkan anak laki-laki, tetapi juga ada anak-anak perempuan. Jadi cukup banyak keluarga Yusuf dan Maria di sini ya. Setelah Yesus dilahirkan, Maria rupanya melahirkan juga anak-anak yang lain ya. Dan sedikit di sini Yakobus, Yoses, Yudas, Simon itu laki-lakinya, dan juga saudara-saudaranya ya, yang perempuan ada bersama kita itu ya. Jadi ada yang wanita juga. Nah, ini menunjukkan bahwa ya ketika Yesus melayani, mereka rupanya masih belum bisa terima kalau itu tidak hanya kakaknya secara jasmani, tapi juga dia adalah Tuhan yang harus mereka percayai, yang harus mereka imani. Kita lihat di dalam beberapa kali melayani, Yesus sempat juga pernah ya dicurigai itu oleh mereka, saudara-saudara merekanya itu dianggap sakit jiwa ya, sehingga mereka mau mengambil. Bayangkan itu ketika Yesus masih melayani. Tetapi rupanya ketika Yesus sudah mati ya, disalibkan, di situ ada beberapa peristiwa di mana Yohanes, Rasul Yohanes itu menyaksikan Yesus sebelum mati itu, disalibkan itu, melihat ya, dan mengatakan kepada Yohanes, kepada Maria itu, inilah ibumu gitu ya, kepada Yohanes. Jadi dianggap ibunya Maria itu sebagai ibu Yohanes, diangkat ya. Jadi ada seperti itu. Dan rupanya ketika Yesus sudah disalibkan, kemudian Yesus juga dikuburkan dan dia bangkit, dan 40 hari Yesus itu menampakkan diri kepada murid-muridnya, dan juga rupanya juga menampakkan diri kepada Maria dan anak-anaknya ini ya, saudara-saudaranya, sehingga mereka juga yang tadinya menganggap itu sebagai kakak secara jasmani, tapi rupanya sekarang menganggap itu juga sebagai Tuhan ya dan juru selamat mereka. Kenapa? Karena mereka ikut berkumpul ya bersama dengan rasul-rasul. Kan dikatakan di sini, mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ya, ibu Yesus, dan dengan saudara-saudara Yesus ya. Itu jadi jelas ya, dengan Maria ibu Yesus ya, bukan Maria yang lain, dan juga dengan saudara-saudara Yesus. Artinya boleh dikatakan semua ya,
saudara-saudara Yesus itu menjadi percaya kepada Yesus, tidak hanya kakaknya tapi juga Tuhan dan juru selamat mereka, karena mereka ikut berkumpul dalam perkumpulan rasul-rasul tersebut ya. Jadi ini memang sulit ya, tidak bisa menerima begitu saja ya. Yang mereka sehari-hari tahu, waktu kecil mungkin mereka main bersama-sama ya, tapi ketika sudah besar mereka lihat fakta dan kenyataan bahwa kakaknya ini, Yesus ini yang dulu mereka curigai ada sakit jiwa lah, ternyata memang bukan hanya orang atau kakaknya seperti orang-orang yang kebanyakan yang lain, tapi rupanya Yesus itu adalah juga Tuhan dan juru selamat mereka. Nah, kalau mereka sudah bisa terima itu ya, mereka harus bersyukur. Kenapa? Karena memang itu nggak mudah ya menerima seorang kakak itu sebagai Tuhan ya, ketika mereka bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Jadi ini kita bisa lihat bahwa apa yang sudah Yesus lakukan itu berhasil ya meyakinkan keluarganya bahwa Yesus itu bukan hanya anak Yusuf dan Maria secara jasmani ya. Kenapa? Karena memang Tuhan hanya meminjam rahim Maria itu untuk menjadi ya melahirkan ya Yesus, yang Maria masih menganggap Yesus sebagai anaknya lah ketika umur 12 tahun segala macam itu, tapi rupanya ketika Yesus sudah mati, disalibkan dan dikuburkan, dia bangkit pada hari ketiga, itulah yang membuat Maria dan saudara-saudara Yesus yang lain itu menjadi percaya bahwa Yesus ini tidak hanya kakaknya secara jasmani, tapi juga dia adalah Tuhan dan juru selamat mereka semua, termasuk juru selamat Maria juga. Kalau Maria nggak percaya sama Tuhan Yesus, dia tetap nggak bisa selamat ya. Maria harus menganggap itu bukan anaknya jasmani, tapi juga sebagai Tuhan dan juru selamat dia sendiri ya. Makanya Maria dan saudara Yesus ikut di dalam kumpulan rasul-rasul yang akan menunggu janji Tuhan itu ya. Jadi mereka berkumpul bersama-sama murid-muridnya yang lain. Jadi siapapun ya, posisi apapun mereka, kalau mereka nggak percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, tetap mereka nggak akan selamat. Termasuk Maria ya dan anak adik-adiknya Tuhan Yesus itu secara jasmani. Kalau mereka nggak percaya Yesus sebagai Tuhan, ya mereka nggak selamat. Nah, tapi syukur ya mereka itu kita lihat sudah ada berkumpul ya bersama orang-orang yang menjadi penyambung ya pemberitaan firman Tuhan, yaitu rasul-rasul, dan mereka ada di sana. Itu menunjukkan bahwa mereka betul-betul percaya bahwa Yesus bukan hanya kakaknya jasmani, tapi juga dia sebagai Tuhan dan juru selamat mereka juga. Itu firman Tuhan. Kita akan melanjutkan doa kita. Sebelum itu kita akan memuji Tuhan ya. Nomor 111 Yesus Juru Selamat. 111 nyanyian impian kita, Yesus Juru Selamat. Kita sudah mendengar ya. 1, 2, 3. Kita sudah mendengar Yesus Juru Selamat. Mari jadikan tenar Yesus Juru Selamat. Ya kabarkanlah cepat pada orang yang sesat, Tuhan telah beramanat Yesus Juru Selamat. Hai samudra masyurkan Yesus Juru Selamat. Yang berdosa yakinkan Yesus Juru Selamat. Hai buana bersyukur, kelepasan telah dekat. Hai gelora mendebur, Yesus Juru Selamat. Di tengah riuhnya perang, Yesus Juru Selamat. Tuhan hidup dan menang,
Yesus Juru Selamat. Nyanyikan dengan tenang pada yang menanggung berat. Nyanyikan dengan senang, Yesus Juru Selamat. Suara angin menderu, Yesus Juru Selamat. Bangsa-bangsa berseru, Yesus Juru Selamat. Keselamatan yang penuh, berkelimpahan berkat, kemenangan yang teguh, Yesus Juru Selamat. Ya. Baik, kita akan masuk dalam doa ya. Di sini ada permintaan doa ya, dari Bu Margaret ya, doain saya. Kemudian di sini dari Murni mengirimkan bahwa doakan Pak Chandra yang sakit lambung dan ambeien ya. Rencana mau dioperasi tapi masih belum tahu jadi atau tidak. Oke. Jadi kita doakan ya Bu Margaret, juga Pak Chandra ya, yang sakit lambung dan ambeien ya. Rencana mau dioperasi tapi masih belum tahu ya jadi atau tidak ya. Kita doakan supaya Tuhan yang menjamah dan menyembuhkan ya. Baik, kita doakan juga nanti bangsa negara kita ya, agar tetap memberkati ya, tetap aman ya, masalah virus ya, masalah vaksin ya, biarlah semua juga tetap sehat ya, bisa divaksin. Kemudian masalah politik, ekonomi dan segala macam, kita doakan supaya semua dapat diselesaikan dengan baik ya. Para pejabat yang sudah Tuhan pilih, Tuhan tempatkan di posisi mereka masing-masing, biar mereka dapat bekerja dengan baik dengan kekuatan dari Tuhan. Kemudian kita berdoa juga untuk pelayanan kita ya, yang di Purworejo ya, di Salom 2, biar Tuhan memberkati dan juga menambahkan orang setia dan yang Tuhan selamatkan, dan juga Tuhan memberkati pelayan-pelayan Tuhan yang membantu di sana, biarlah mereka juga tetap dalam berkat lindungan Tuhan. Kemudian kita berdoa juga untuk pelayan kita juga di Salom 3 Karangtengah, biarlah Tuhan memberkati tempat yang kita pakai, biar itu dapat menjadi berkat buat kita, sehingga melalui tempat itu juga nama Tuhan dimuliakan. Dan rencana kita juga mau mulai sekolah minggu ya, remaja juga sudah mulai sekali-sekali, biarlah nanti akan kembali normal dan rutin ya. Kita akan mulai pelayanan yang biasa kita lakukan. Dan kita berdoa juga untuk saudara kita yang mungkin masih ada yang kurang sehat ya. Yang kurang sehat kita doakan supaya tetap sehat ya. Tadi sudah Pak Chandra ya, tadi itu sakit lambung dan ambeien, rencana mau operasi, kita doakan supaya Tuhan yang memberkati dan memulihkan ya sakitnya, sehingga cepat sembuh seperti sedia kala. Dan mungkin ada dari saudara kita juga ya yang masalah suasana virus ini, jadi mungkin ada yang kehilangan pekerjaannya ya, kita doakan supaya Tuhan memberikan pekerjaan yang baru, atau mungkin berkatnya berkurang ya karena mungkin kerja dari rumah ya, ada pengaruh segala macam. Kita doakan supaya berkat yang didapatkan tetap bertambah, dan itu juga dapat menjadi berkat buat kehidupan saudara kita yang lain ya. Doakan juga untuk yang tidak bisa ikut kebaktian, baik yang online maupun yang offline ya, yang sudah lanjut usia seperti Oma dan saudara kita yang lain juga ya. Kita doakan supaya mereka juga tetap dalam berkat dan lindungan Tuhan. Baik, itu saja yang saya ingat ya. Kita doakan juga ya Lia yang kandungannya juga sudah 8 bulan ya, sebentar lagi juga mendekati waktu yang harus bersalin ya. Doakan supaya semua berjalan dengan baik ya, tetap sehat ya, dan semua juga berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Itu saja yang saya ingat ya. Saya ucapkan selamat berdoa di tempat masing-masing ya, tidak akan ditayangkan di live ya. Saya ucapkan selamat malam. Jangan lupa hari Minggu kita masih tetap ada kebaktian, baik yang offline maupun yang online. Terima kasih, selamat berdoa, Tuhan memberkati.